Ya, selamat malam teman-teman. Saya Pendeta Sains Peter Surya. Saat ini saya Pendeta Jemaat GKP Jemaat Bekasi, juga sebagai Ketua Dua di Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Saya diberikan buku Ketika Malaikat Covid Mengunjungi Bumi, tulisannya Ki Atma. Saya baca cepat. Menarik sekali karena ternyata melalui buku ini maka kita bisa bersama-sama melihat dinamika spiritual umat Tuhan ketika menghadapi konteks pandemi ketika itu. Menarik karena semua mengungkapkan sisi perjumpaan mereka dengan Tuhan melalui tulisan-tulisan mereka, dan saya pikir ini bisa menjadi kesaksian. Maka semoga melalui buku ini bisa menyatakan banyak berkat, terlebih bisa memberikan kesaksian, menguatkan orang-orang dalam menghadapi situasi kesulitan, atau mungkin mereka yang saat ini masih juga menghadapi konteks pandemi. Saya pikir itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, selamat berjumpa kembali di kanal Kabar Buku Tangan Terbuka Media. Bangun jiwa via media Anda. Selamat sore. Kali ini istimewa karena saya bisa bertemu dengan sobat media yang lintas generasi dari penulis buku kami, Ki Atmo, Pendeta Pujo Priyatmo, yang kita sebut dengan Ki Atmo, dengan bukunya yang kita akan bahas, yaitu Ketika Malaikat Covid Mengunjungi Bumi. Dan ada sahabat saya, Pendeta Saint Peter Surya. Selamat sore, Ki Atmo dan Pak Peter Surya. Selamat sore. Selamat sore, Mas Kris. Iya, tadi kita mendengarkan bersama respon yang awal ketika dengan cepat Pak Peter membaca buku ini. Apa sebetulnya yang terbersit di Pak Peter Surya? Silakan Pak Peter. Iya, sebelumnya terima kasih Mas Kris, Ki Atma untuk kesempatan kita bisa sama-sama di satu kesempatan bersama-sama pada siang ini ya. Yang pertama saya jadi ingat tempo hari ya. Jadi ketika ketemu di Kerawang ketika itu saya nggak kaget, lalu beliau selalu bawa hadiah ke saya gitu Ki. Jadi Pit, ini ada buku teman saya namanya Ki Atma, terus saya baca cepat karena mumpung lagi sidang, saya ada kesempatan untuk baca tuh Ki Atma. Jadi bagi saya menarik. Setelah selesai lalu pas rehat Mas Kris tanya. Sama seperti testimoni saya di video itu, gitu ya. Itu bukan hanya audio tapi video. Sederhana sih menurut saya, tapi saya sih menyaksikan tulisan yang disampaikan oleh Kak Atma ini, saya pikir merepresentasikan refleksi umat ya. Ruang-ruang perjumpaan di tengah konteks yang tidak pernah dirasakan atau ditemukan sebelumnya begitu ya. Saya harus memvalidasi catatan-catatan Ki Atma ini karena pengalaman dampingan terhadap jemaat di fase pandemi pun saya masih ingat gitu ya, fase-fase itu ya. Jadi bagaimana lalu kita dalam hal ini Ki Atma merepresentasikan perspektif-perspektif itu ya. Bagaimana lalu gereja melihat momentum COVID ini sebagai sebuah momentum. Karena ini sebuah momentum, maka bisa macam-macam perspektifnya gitu ya. Kalau ini mau dianggap sebagai sebuah bencana, maka selesai sampai di situ. Tapi kalau mau lihat ini sebagai sebuah peluang, maka ini jadi ajang untuk lalu bisa, apakah jemaat, apakah pelayanan gitu ya, bisa mengupgrade dirinya gitu. Dan saya pikir catatan Ki Atma ini memberikan sudut pandang itu, bagaimana momentum COVID diambil oleh gereja gitu ya, untuk lalu bisa mengakselerasi pelayanannya, tidak hanya sampai di situ. Karena tematis kan Mas Kris, catatan-catatan Ki Atma ini kan tematis, bagaimana lalu gereja berakselerasi menjaga performanya dalam konteks pandemi, dalam hal misalkan diakonia gitu ya, bagaimana membagi sembako itu tetap dijaga energinya gitu ya Ki Atma ya. Bagi-bagi sembako itu tetap meskipun lalu dengan konteks pandemi, atau lalu bagaimana dinamika keluarga merespon konteks itu gitu ya. Kalau keluarga mau mengikuti alur konteks pandemi, maka semua orang pada umumnya akan tercerai-berai. Tapi ini malah kesempatan supaya lalu mesbah
mesbah keluarga itu bisa terkonstruksi gitu ya. Saya sih melihat catatan Ki Atma di beberapa tulisan-tulisan tematisnya mau berbicara tentang hal itu, Mas Kris. Dan saya pikir baik untuk lalu menjadi bahan perenungan, gitu ya, bahan refleksi. Apakah gereja, apakah para pelayan, gitu ya, apakah pelayanan itu sendiri dalam hal ini bisa menjawab konteks pandemi dengan panggilan pelayanan di tengah-tengah jemaat, begitu ya. Saya pikir itu dulu Mas Kris supaya nggak kepanjangan karena takut lalu susah berhenti Mas Kris Kiatma. Itu dulu Mas. Ya, Kiatmo, ini menarik karena respon seperti ini tentu ya ingin didengar oleh Kiatmo ya sebagai penulis buku ini dan juga konteksnya. Mungkin bisa direspon Kiatmo. Iya, yang pertama saya berterima kasih karena buku sederhana itu dibaca dan diberi respon, itu artinya diperhatikan. Yang kedua, terima kasih juga kalau ada apresiasi. Nah, dalam situasi tertentu ketika situasi atau kondisinya itu memang ekstrim gitu, seperti yang pernah terjadi di COVID itu kan ekstrim dan mendadak tiba-tiba ekstrimnya itu terjadi gitu. Nah, banyak orang bingung dan syukur kalau dengan mencatat apa yang dilakukan oleh gereja dalam hal ini GKJ Purwodadi itu bisa memberi inspirasi di kesempatan tertentu ketika terjadi sebut musibah gitu ya yang tidak pernah diduga, kita siap untuk mewujudkan hakikat gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi bukan kelembagaannya yang diberi tekanan, tetapi justru hakikatnya sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus. Artinya bagaimana Kristus sendiri, Yesus Kristus itu menghadapi kenyataan ekstrim seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas respon. Kalau Kiatmo sampaikan itu prinsip-prinsip menggereja yang kemudian ada pilihan-pilihan yang kemudian dilakukan oleh GKJ Purwodadi dan tentu saja Kiatmo cukup berperan waktu itu ya Kiatmo ya. Ya, mungkin lanjut Kiatmo dengan pesan Kiatmo sebetulnya dalam buku ini apa yang bisa kemudian menjadi pesan yang bisa lintas generasi nih. Mungkin orang sudah melupakan juga suasana COVID ya, tapi mungkin buku ini tetap memelihara atau memberikan pesan-pesan penting dari peristiwa COVID dan juga respon gereja waktu itu. Silakan Kiatmo. Ya, semakin kita maju, ada pengaruh teknik dan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan teknik teknologi, semakin ke sana sebenarnya kita sebagai gereja loh ya, kita sebagai gereja itu juga tertantang untuk terus memegangi yang saya sebut prinsip bergumul teologis. Karena semakin kita maju, kemudian akan terjebak pada kecenderungan pilihan praktis dan pragmatis. Jadi ini contoh yang saya tidak saya tulis, tetapi contoh pergumulan ketika COVID mulai datang dan kemudian mulai menghancurkan segi-segi kehidupan. Memang yang muncul juga percakapan untuk online itu ya, ibadat online, streaming dan sebagainya itu. Nah, tetapi itu sebenarnya kan pilihan praktis, pilihan pragmatis gitu loh. Praktis itu mudah atau
sulit, pragmatis itu untung atau rugi. Nah, saya mengajak untuk tidak ke sana, tapi bergumul secara teologis yang mendasar dan mendalam. Dan itu bukan soal ayat, tetapi andai kata Yesus ada di sini, apakah yang akan dilakukan oleh Yesus? Seringkali kita itu terjebak, Yesus itu Allah itu, Allah yang menjadi manusia. Nah, saya mengajaknya, andai kata yang diberi tekanan jangan ini, tapi Yesus yang dari Nazaret, yang benar-benar manusia, anaknya Maria, anaknya Yusuf, yang mempunyai adik namanya Yakobus, dan seterusnya dan seterusnya. Tetangga-tetangganya kenal. Nah, Yesus yang demikian ini kalau menghadapi situasi konkret begini, bagaimana gitu. Nah, dari sana tarikan yang saya temukan adalah murid Yesus di Yerusalem itu dalam kondisi yang kacau balau begitu, yang ditekankan apa? Ditekankan adalah kehidupan bersama dalam rumah tangga, keluarga-keluarga. Nah, itu kalau kemudian ditarik lagi ke sini, sebenarnya gereja itu ada karena rumah tangga juga. Rumah tangga atau keluarga ada karena pribadi-pribadi, jadi pribadi-pribadi membentuk keluarga, keluarga membentuk gereja. Maka prinsip menggerejanya jangan lepas dari ini. Itu sebabnya kami tidak online, tidak live streaming, tetapi kemudian ke ibadat rumah tangga. Ibadahnya semua dipindahkan seperti gereja yang pertama di rumah tangga. Jadi sebut pesan yang mau saya sampaikan adalah terus saja kita akan digoda atau bahkan dijebak oleh kecenderungan praktis dan pragmatis. Contoh konkretnya begini, ada percakapan di teman-teman pendeta ya. Sekarang kalau khotbah itu mudah karena kemudian bisa bertanya kepada AI gitu. Iya. Nah, tetapi kritik saya kalau kamu membuka kamu menyusun khotbah justru dari AI apa itu? Artificial Intelligence itu. Ya. Nah, itu bedanya pendeta dengan bakul jamu apa? Bakul jamu di desa itu kan ada bakul jamu yang pandai sekali bermain kata supaya orang tertarik untuk membeli jamu yang dijual gitu. Nah, kamu hanya ngapalkan apa yang ada kemudian untuk apa? Nah, itu jebakannya ke sana. Sehingga kalau kita mau setia sebagai pelayan firman dalam sabda, ya harus bergumul serius. Syukur ke eksegesinya, syukur ke tafsir yang mendasar dan mendalam, setidaknya hermeneutiknya. Ya, setidaknya hermeneutiknya gimana gitu. Nah, khotbah ini memang saya sampaikan begini berdasarkan hermeneutik yang ini, atau syukur sampai kepada eksegesi yang ini, itu pilihan-pilihan eksegesi yang saya lakukan. Yang saya maksudkan eksegesi itu misalnya kata yang aslinya apa, bentuknya kalimat apa, dan sebagainya gitu. Nah, sementara yang hermeneutik kan lebih ke oke, kita tidak usah baca yang asli bisa, tapi yang bahasa Inggris, tapi kemudian kita dalami ini berlatar belakang, dari latar belakang ini kemudian apa gitu. Nah, dari situ baru disusun khotbahnya. Sehingga saya menasihati itu didengarkan nasihat Nowen ya. Nowen itu kan memberikan nasihat, khotbah itu jangan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu lakukan. Jadi berikan dirimu sendiri, give yourself, karena itu yang saya lakukan. Jadi betapapun sulit, betapapun beratnya prinsip dari Alkitab ini, tapi saya sudah bukan soal berhasil atau tidaknya, tapi saya sudah berusaha untuk melakukan. Ini saya telat
makanan ini sudah saya telan dulu, baru saya ceritakan kepada kamu tentang makanan ini. Rasa dari makanan ini begini. Nah, mestinya kalau khotbah itu ke sana gitu. Itu misalnya ini contoh betapa sering dalam perjalanan kemajuan ini kita terjebak pada yang praktis dan pragmatis. Nah, melalui buku itu sebenarnya ajakan saya jangan ke sana. Tetap kita harus bergumul secara teologis yang mendasar dan mendalam. Sekali lagi teologis bukan soal nyomot ayat, tetapi bergumul serius dengan membayangkan kalau Yesus yang manusia ya. Yesus yang manusia bukan. Kalau Yesus yang Allah itu benar terus, tapi Yesus yang manusia juga bergumul. Nah, Yesus yang manusia itu menghadapi situasi begini di mana? Kira-kira begitu, Mas. Pak Peter ini juga salah satu aktivis di Lintas Iman, Kiatmo. Oh ya. Sudah menemukan belum yang di buku ini tentang lintas iman? Saya belum ketemu kalau yang perjumpaan pengalaman Ki Atmo tentang lintas iman di buku ini ya. Tapi barangkali kalau boleh di-spill di tematis yang mana ya, karena saya belum lihat yang itu tuh Mas Kris. Waktu COVID atau paling tidak di buku ini apa yang Ki Atmo ceritakan? Saya menyebutkan di sini misalnya perjumpaan dengan saudara-saudara Jawa ya. Ada kenduri. Orang Jawa kan selalu mengadakan kenduri. Nah, dulu Kristen selalu menolak begitu, tapi sejak saya berada di gereja itu saya lakukan. Ya pernah ada percakapan panjang dengan majelis, tapi saya nekat terus karena biasanya gereja itu takut dengan sinkretisme gitu. Nah, bagi saya sinkretisme itu hantu saja palsu gitu. Hantu itu sebenarnya tidak ada, itu masih palsu gitu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut dengan sinkretisme. Ya kita jalani aja. Saya justru memanfaatkan kenduri begitu karena orang Kristen mengundang tetangga-tetangganya untuk datang makan. Nah, di situ kemudian misalnya saya memang bisa disebut Jawani, saya memang benar-benar Jawa. Bertemu dengan mereka tidak membawa Alkitab, misalnya begitu. Saya menyampaikan renungan pada kenduri itu, tapi tidak. Ada yang bertanya kok tidak menyinggung nama Yesus, ya nggak perlu kan? Tapi nilai yang ingin kita sampaikan kan diharapkan sampai gitu loh. Daripada saya menyebut Yesus mereka tidak dengar, lebih baik saya tidak menyebut Yesus tapi mereka mendengar nilai-nilai itu. Dan saya mengajak berdoa. Biasanya orang membedakan doa itu ada yang Kristen, ada yang doa Islam. Ya doa, bagi saya doa itu ya doa. Doa itu adalah apa yang diungkapkan oleh manusia kepada Allah, mau disebut Tuhan, Allah, yang wiji atau terserah, itu dia tidak berkurang dan tidak bertambah hanya karena disebut dengan sebutan-sebutan lain. Sang mutlak itu tetap saja mutlak. Nah, misalnya kemudian doanya saya tidak menyebut atau tidak menggunakan cara yang sering disebut sebagai doa Kristen misalnya. Tapi saya menggunakan tembang Jawa. Nyanyian Jawa itu saya ubah yang berisi doa. Ada Dandang Gulo, ada Smoronjono, ada Pangkur, ada Pocong. Misalnya ada orang meninggal, saya menggunakan pocong seperti itu. Dan itu perjumpaan yang saya sebut di sini. Wah, menarik tuh kalau ada rekamannya, boleh juga tuh lihat tuh Mas Kris, karena saya pikir bobot teologisnya jadi sangat dalam gitu ya, karena keterbukaan, kedalaman spiritualitas seseorang di level itu gitu ya. Bagi saya itu sesuatu yang ada di level tertentu bahkan gitu ya. Sudah tidak lagi normatif textbook begitu ya, tapi memang sudah lebih substansi dengan mendalaskan itu gitu ya, memparafrasekan dengan kultur tertentu gitu. Saya pikir itu ada di level tertentu, bahkan maksud saya itu sesuatu yang bahkan sudah melampaui kelaziman gitu ya. Tapi ya saya pikir itu kapasitas
spiritualitas orang ketika sudah berhadapan dengan perjumpaan isu-isu yang katakanlah dengan intensitas tertentu, maka mereka secara tidak langsung hal itu sudah terkonstruksi dalam kehidupan mereka, Mas Kris. Dan saya pikir tulisan-tulisan Ki Atma, bahkan pengalaman yang barusan diceritakan, menunjukkan bahwa spiritualitas itu sudah berbentuk dalam cara kehidupan sehari-hari Ki Atma untuk mengekspresikan perjumpaan itu gitu, bersama dengan Tuhan. Menarik menurut saya, Mas Kris, Ki Atma. Terima kasih malah berbagi cerita. Ya, mungkin Mas Kris. pertanyaan terakhir nih, ini kan berkaitan dengan pesan Paskah ya ini. Apa yang bisa kita sampaikan dalam merangkapkan Raya Paskah ini dari buku ini atau dalam renungan pelayanan Ki Atmo dan Pak Peter nih? Mungkin boleh Pak Peter atau Ki Atmo dulu. Ya, saya pikir malah paling tepat karena Ki Atmo yang menuliskan. Saya pikir kita sama-sama mendengar perspektif Ki Atmo untuk hal ini ya. Ya, tidak terlalu tersirat kuat, tetapi sebenarnya ada prinsip yang saya jalani bahwa agama, keyakinan, iman itu mesti konkret, konkret, nyata. Jadi saya berulang kemarin di Serpong saya juga bertanya, yakin kalau sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Ya. Tapi pertanyaan saya, keselamatan itu konkretnya apa? Nah itu banyak yang kemudian bingung jawabnya. Nah, karena saya menginginkan konkret, saya memang menemukan konkret yang paling nyata, benar-benar konkret. Keselamatan itu adalah hati damai. Itu diungkapkan berulang kali sebelum Yesus naik ke surga, berpisah dengan para murid. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan seterusnya itu. Damai sejahtera kamu. Setiap kali bertemu damai sejahtera itu saya kira bukan hanya salam basa-basi, tapi memang benar-benar, karena di tempat lain misalnya, di Injil misalnya, kita jarang sekali menemukan, di Injil-Injil itu ya, jarang sekali menemukan Yesus bertemu Shalom ya, seperti yang sering terjadi sekarang itu. Orang menyebut Shalom saudara, Yesus tidak pernah ngomong begitu. Tapi setelah bangkit, berulang-ulang loh, menurut kesaksian Injil Yohanes ya, berulang-ulang Yesus mengatakan damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahtera kamu dan seterusnya. Jadi keselamatan itu konkretnya damai sejahtera, hati yang damai. Kalau belum damai berarti saya belum menjadi murid Yesus gitu. Nah, Paskah itu apa? Hati damai. Tadi pagi saya nulis getaran yang saya juga kirimkan pada Mas Kris itu tentang hati damai itu. Kalau hatinya damai ya damai. Kondisi sekarang, suasana politik yang tidak jelas, ekonomi yang hancur-hancuran dan sebagainya ini, kalau hatinya damai. Damai itu orang bisa stres, bisa depresi, tapi tetap damai. Sehingga tidak putus asa. Tetap saja dia damai. Bisa marah, tapi tetap damai. Yesus marah kok di Bait Suci. Yesus juga stres kok sampai berdoa 3 kali di Taman Getsemani. Tapi tetap saja. Yang menguasai hidup Yesus adalah damai. Kalau saya menyebut Yesus, sekali lagi, saya lebih memberi tekanan pada Yesus yang manusia loh ya. Yesus dari Nazaret itu. Sebagai manusia, yang sama persis dengan saya, tapi kelebihan Yesus gimana? Dia itu damai dan sungguh-sungguh damai. Itu sebabnya dia bisa memberikan damai kepada murid-muridnya, pada pengikutnya. Nah, Paskah itu berarti damai. Kalau kita mulai dengan damai, maka segala-galanya juga damai. Kalau hati kita damai, kita melihat segala-galanya damai. Mata kita melihat juga dengan damai. Telinga kita mendengar juga dengan damai. Dan akhirnya buahnya juga damai. Nah, saya kira Paskah memang begitu. COVID itu kita hadapi dengan galau, ya akhirnya malah kita yang jadi sakit dan sebagainya. Tapi ketika COVID itu kita hadapi dengan damai, maka kemudian pilihannya memang pilihan-pilihan yang sebutlah lebih mendasar gitu.
Karena memang hati kita damai. Ya. Gitu kira-kira. Terima kasih Ki Atmo. Iya, mungkin terakhir nih Pak Peter nih, silakan merespon dari semua percakapan ini sebelum kita sudahi. Ya, saya pikir dari Ki Atmo barusan sudah gong itu Mas Kris. Tapi saya mau mengutip sedikit catatan di awal Ki Atma berkaitan dengan ketika malaikat COVID mengunjungi bumi itu, memang kata kunci yang mau dipakai adalah ini sebagai sebuah kesempatan gereja menjalankan fungsi pastoralnya gitu ya. Ini sebagai kesempatan gereja untuk mengambil peluang dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan sejati gereja gitu ya. Jadi saya pikir momentum Paskah ini di minggu-minggu Prapaskah gitu ya, minggu di mana kita memaknai esensi tobat gitu ya. Saya pikir ini kesempatan untuk lalu kita merefleksikan tanggung jawab dan panggilan tersebut gitu ya. Saya pikir ini momentum baik melihat dari kesempatan yang masih Tuhan percayakan bagi kita para pelayan untuk jalankan tugas tanggung jawab panggilan ini. Saya pikir itu Mas Kris, Ki Atma, terima kasih perspektifnya memperlengkapi saya. Ya, terima kasih sekali lagi Ki Atmo dan Pak Peter untuk percakapan yang boleh kita lakukan. Terima kasih sudah mendukung pelayanan dan juga sama-sama Mas Kris. Tangan Terbuka Media. Sampai ketemu di kanal kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mas Kris, Ki Atmo, terima kasih. Terima kasih. Iya Pak.